Pada saat pindah ke gitar, aku mulai jadi backing Back vokal. vokal, bukan baking powder. Jadi sekali. Cewek itu nggak sepeka itu. Caranya aja yang salah. Halo, back again Music Lovers. Bersama gue Chakri Miller. Masih di Soundcore Podcast. Karena setiap musik pasti punya cerita. Dan Soundcore Podcast gak punya tamu yang keren, gak asik namanya. Bukan Soundcore Podcast namanya. Karena selalu ada cerita yang menarik juga yang akan kita gali dari tamu-tamu kita hari ini. Di episode Soundcore Podcast setiap minggunya. Nah, tamu hari ini juga punya cerita yang menarik nih. Dia musisi, ceritanya panjang, dari mulai banyak dilepeh dari banyak recording company sampai akhirnya punya album. Ada satu album dan juga akan meluncurkan sedang meluncurkan EP begitu di saat ini. Nah, judulnya juga menarik, tapi daripada panjang lebar mendingan langsung aja kita sapa. Ada Rio Adiwardana. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kabar baik. Loh, kok jadi dia yang nanya apa kabar? Apa kabar, Yo? Ya, amin. Alhamdulillah masih Alhamdulillah stabil. baik. Ya, ini kalau lihat dari perjalanan bermusik. Tadi makanya kan sempat mention dilepeh beneran. Dilepehnya itu dalam arti CD-nya ya. Iya, betul. Compact disc masih zaman compact disc. Bener. Nah, ini bener-bener yang namanya perjalanan musiknya seorang Rio sampai akhirnya udah ada album dan sekarang EP lagi juga sudah ada EP juga rampung. kan, udah rampung juga. Apa yang sebenarnya yang paling jadi apa ya, awalan Rio Adiwardana ini berkarir di musik? Yang jadi awalan banget itu sebenarnya karena passion sih sebenarnya. Balik lagi memang musik itu bagian penting dalam hidup aku ya. Iya. Sebenarnya. Jadi memang dari dulu emang udah dari TK pun emang aku udah udah berkecimpung di dalam Dari TK? Dari TK. Emang seneng atau ada influence dari keluarga, istilahnya dijorokin gitu? Enggak. Atau Enggak, jadi gimana? memang aku suka aja. Bahkan sebenarnya awal-awal keluarga itu nggak mendukung aku di musik sebenarnya. Oh, oke. Ya, Ini kayak cerita-cerita apa ini ya, banyak ya. Kisah-kisah drama para musisi. Orang tuh sebenarnya nggak dukung gitu. Terus, Tapi sampai pada akhirnya ya aku menetapkan jalan gitu ya, maksudnya untuk aku tetap ada bisa konsisten gitu di dunia musik gitu loh. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Dari TK sampai ini justru bermusiknya itu malah ngerambahnya musik rock. Tapi kalau boleh, ini kan kuping pendengar ya. Album yang pertama My Story tuh ballads. Berat banget. Baru gonjrengan pertama aja udah kayak ballads banget. Ini kayaknya temen bobo malam sama buat gitu ya? galau ya kan. Terus kalau yang EP ini sekarang nih anaknya ya kayak acid jazz gitu. Iya. Nah, betul. tapi sebenarnya awalnya malah berprestasinya di rock. Iya. Ya kan? Banyak. Jati diri Anda sebenarnya seperti apa, Rio Adiwardana? Ada gendang kan? Nah, beneran ya? Yuk kita kasih tak mau ngedangdut kan? Enggak, jadi memang kalau basicnya banget itu memang aku basicnya di rock. Di rock, aku di rock. Percaya? Don't judge a book by its cover ternyata. Karena gini, basicnya aku ini bukan penyanyi. Oke. Jadi memang awalnya itu berkecimpung di musik itu as a player. Waduh, ngomong as a player jadi maksudnya gini pedih gimana gitu. Player gitu. Oh, jadi memetik pemain alat musiknya sebenarnya. Jadi awalnya itu aku memang gitar udah pasti dong? Enggak, bass. Aku sebagai basis. Terus lama itu di basis, sebagai basis, akhirnya pindah ke gitaris. Akhirnya pindah ke gitar. Nah, pada saat pindah ke gitar, aku mulai jadi backing.
backing Backing back vokal. vokal, bukan baking powder. Jadi sekali. Oke. Perjalanannya Jadi kayak gitu. sampai situ dan kenapa sampai kalau misalnya vokalis aku lagi nggak bisa datang, aku yang Ngegantiin. ganti. Tapi memang mumpuni untuk bernyanyi. Diakui dan apa bakatnya yang dari TK itu nyanyi sebenarnya sebelum Sebenarnya memang main musik. aku suka nyanyi. Cuman kalau pada saat itu disuruh pilih antara menyanyi atau megang alat musik, aku lebih ke alat musik. Gitu sih. Kenapa? Lebih nyaman karena ada yang aku pegang. Aduh, ada yang dipegang. Ada yang Penyayang dipegang. berarti kali jangan-jangan ya. Pengennya disayang aja. Gak apa-apa, yang penting jujur. Iya benar-benar. Sebenarnya dari TK, lalu rock itu sebenarnya, tapi jiwanya kalau ditanya, yo sebenarnya musik lo apa sih? Rock. Rock, bener-bener Iya. rock. Rock and blues. Nah kenapa tidak mencoba bikin album musik atau single yang musiknya rock, genrenya rock? Apa udah ada? Gini, kalau misalnya aku buat genre yang berdasarkan yang aku suka Ya. atau buat satu karya gitu ya, yang aku suka, benar-benar suka, takutnya ego aku berlebihan. Idealismenya akhirnya tidak bisa terkontrol. Tapi ketika kita membuat sesuatu hal yang memang bukan nggak suka ya, maksudnya kita tahu, tapi kita nggak terlalu banyak porsinya di situ, tidak terlalu tahu banyak gitu di porsi situ, kita jadi ada rasa keinginan untuk bertanya jadi kepada lebih orang. nge-explore. Betul, jadi tidak mau, ibaratnya kalau istilah kasarnya, tidak semaunya gue gitu. Tapi bukan karena ngerasa lebih nggak cuan kali nih gitu. Enggak sih, bukan itu. Akan ada waktunya, nanti aku akan ada di genre yang benar-benar aku suka banget. Jadi akan ada waktunya Rio akan nge-rock. Ya, akan nge-rock. Sekarang lagi pakai celana panjang kan. Iya. Nanti Unrock gitu. Fashion statement musik itu kan sangat berkaitan dengan fashion statement juga kan. Ini kayak anak rock tapi fashion statementnya jazz agak apa ya gitu, blues juga gitu kan. Nah, itu akan ada waktunya untuk memperlihatkan sisi kerokannya Rio. Padahal sebenarnya Rio tuh emang musiknya rock gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya perjalanannya juga kayak sulit juga nih untuk mau dapetin recording label ya, untuk nge-guide label sampai beberapa kali juga harus nyaksiin langsung tuh, dibuang-buangin tuh CD demo gitu. Ngelihatnya tuh gimana? Jadi pertama tahun 2000 itu ada kesempatan, aku dikasih peluang lah ya sama ada namanya Kang Maman gitu. Jadi pada saat itu ada band aku yang biasa kita nge-cover lagu-lagunya Jamrud gitu. Terus kita dikasih kesempatan untuk bisa punya album gitu loh. Tapi harus coba dulu masukin ke major gitu. Itu sudah direkomendasikan sama dia sebenarnya. Akhirnya begitu pas kita masukin, kita bikin demo zaman dulu ya. Kita bikin bentuknya CD teman-teman. Cakram. Setelah jadi kita bawalah ke salah satu major label. Sampai di sana, pertanyaan yang aku expect adalah ada berapa lagu, dan ini lagunya temanya apa, kayak gitu-gitu lah ya, seputaran nyambung lah gitu kan ya. Cuman ternyata pas sampai sana yang dipertanyakan adalah satu, punya apa? Ya. Saya bilang ya nggak punya apa-apa, punyanya ini ada CD gitu kan. Itu emang ngarahnya kemana sih sebenarnya? Kalau apakah itu yang akan dialami oleh kebanyakan musisi awal yang memang mencari, memang targetnya major label gitu? Ya maksudnya memang zaman dulu kan segitu susahnya ya, karena persaingan juga. Terus ada ya persaingan apapun ya, dalam skill, dalam waktu gitu ya. Waktu gitu ya. Apapun itulah pokoknya banyak persaingannya gitu. Nah pada saat itu kita dibilang punya skill enggak juga. Maksudnya bagus-bagus banget juga enggak. Tapi lumayan gitu. Ya dalam hal yang lainnya juga ya kita juga ya cukup-cukup aja gitu. Ya intinya cukup pede, makanya gue sampai nyamperin lo nih karena gitu. ada pertanyaan yang kita tidak bisa penuhi.
Akhirnya ya udah CD-nya dibuang di tong sampah di depan mataku. Bye-bye. Oke, Nah. tapi itu tidak menjadi pupusnya harapan Rio di tong sampah itu Betul. kan. Justru malah memantik kreativitas yang lain, bahkan sampai ada bikin agregat musik lokal itu kan. Ya, betul, Itu juga betul. ada Betul sampai banget. pokoknya sampai ada ampun-ampun deh Bang Rio. Tapi Bang Rio, Ya. kita akan ngebahas itu di segmen berikutnya. Timernya Oke. udah bunyi nih soalnya. Oh siap, itu gitu ya. Gak kedengeran kan? Transparan di sini keren Transparan soalnya. ya. Oke, Music Lovers, tetap di tempat kamu semua karena Soundcore Podcast masih akan kembali usai jeda. Ampun Bang Rio, itu tadi ya kita udah sama-sama lihat video klip dari Ampun. Bang Rio, ampun. Ampun banget ya. Ampun banget. Itu kalau mau ada pembedahan lirik gitu kan ya, kita sayang waktunya nggak cukup. Tapi kalau udah ngelihat sambil ngebaca liriknya kayak kenapa nih orang? Kenapa ampun sampai ampun? Kesannya kayak lagi diapain gitu ya. Kenapa ampun jadi ampun tuh? Ampun tuh suatu bentuk ungkapan kan ya. Ungkapannya balik lagi ada ungkapan yang bisa bernada negatif sama betul, positif. sama positif. Ini lebih kepada yang sebenarnya lebih kepada yang positif positifnya, sih. Jadi ampun itu sebenarnya kata lain dari yang mewakilkan perasaan untuk aku bilang gemes. Gemes kagum gitu ya. Akan sesuatu hal yang Gimana? Ampun sebenarnya gitu. aku nggak bisa peragain, kalau keperagain takutnya kebablasan. Padahal kita di sini sangat menjunjung tinggi kejujuran. Kalau gemes ya gemes aja. Gemes aja. Oke, balik ke ampun. Jadi ampun itu lebih kepada apa ya, suatu ungkapan yang kepada gemes karena sesuatu hal yang harusnya ini gue lakuin nih. Tapi kenapa gue gak lakuin ya? Senewen gitu. ya, Ya, Oke. itu bahasanya kayaknya Ya. lebih pas itu ya. Senewen ya, Udah lama banget tuh gue gak denger. Senewen ya kan. Iya benar. Tapi apa inspirasinya? Apakah emang ada nih sosoknya ini nyata gitu yang diampun-ampunin? Ada nyata. Jadi ini ceritanya tentang cowok suka sama cewek. Tapi gak berani ngapa-ngapain. Kenalan juga enggak, apa juga enggak. Duh, gitu. 2024 ya. Kan? Cuma ngasih kode doang. Kode doang, berharap si ceweknya peka. Oh, berharap ceweknya anak Ya. pramuka ya. Padahal kadang-kadang cewek itu nggak sepeka itu. caranya aja yang salah. Tuh. Kan? Jagoan Pak Eko. Apapun itu tetap pasal 1. Cowok yang cewek selalu benar. Cewek selalu benar. Oke. Oh, jadi tapi ini pengalaman pribadi atau biasanya kan songwriter juga kan? Atau gimana? Kita Aku masuk ke pernah situ ada dulu. di situasi itu dan aku juga sering juga dengar dari orang gitu. Makanya aku coba buat di dalam satu karya musik, semoga gitu ya, dari lagu Ampun ini untuk siapapun kalian ingin mengungkapkan perasaan dalam hal apapun, Ya, bukan hanya terhadap cinta ya. lawan jenis gitu, terhadap sesuatu misalnya kayak pekerjaan atau apapun, apa yang dirasakan baiknya diungkapin. Karena kalau sudah dirasakan tapi tidak diungkapkan, jadi bisul. nah itu dia. Pusing Ada dah pasti. waktunya gitu loh. Tuh, Pasti ya kan? meledak ya kan. Iya benar. Jadi nggak cuma soal urusan. Jadi tuh lagu jadi lebih universal ya sebenarnya ya. Meskipun betul. liriknya kayaknya nih kayaknya cowok cewek nih. Ya. Tapi sebenarnya niatan dari Rio sendiri dia lebih universal. Universal, Dalam hal hal apapun. apapun. Jangan dipendam. Iya, Waktunya diomongin. betul. Diomongin aja. Diomongin aja daripada Kan nggak ada mules. salahnya juga Ya kan. kan. Nah ini kan berarti Ampun ini masuk ke dalam EP. Ya. Ada berapa lagu di EP tuh? 5 Di kalau nggak salah EP ya. ada 5. Ada 5. Nantinya akan jadi full album? Nggak. Menuju ke sana atau udah Nggak, sampai di cuman EP itu EP aja? aja. Oke. Ada konektivitasnya nggak antara 5 judul itu? Sebenarnya enggak ya, tapi untuk yang udah dengerin dari yang ke-1 sampai yang ke-5, dia bilang ini kayak nyambung deh ceritanya. Padahal Cocokologi, enggak. anak sekarang suka gitu. Paling buatkan saya. Iya, percaya aja udah kata dia apa ya. Oh oke. Tapi musiknya itu tadi kan yang bilang My Story tuh ballads banget. Ya. Tapi di EP ini yang sisi lain, ini juga kok acid emang sisi lain gitu. Sisi Ya, lain dari Rio kah? Apa sisi lain memang dari begitu? Rio Adiwardana ketika dia bermusik. Ada satu genre lagi sebenarnya yang sebenarnya dia juga suka, tapi belum paham banget sebenarnya. Belum paham banget. Belum Tapi paham jadi orang kalau yang pertama kali ini subjektif ya. Hmm. Pertama kali denger dan mungkin melihat penampilan pasti akan berpikir oh emang
jazzy gitu. Karena kayak ya memang sudah di genre acid jazz lama gitu. Padahal pengakuannya seperti apa? Sebenarnya ya itu dia, tadi kan aku bilang aku sebenarnya di rock gitu ya. Heeh. Cuman kan ketika EP ini aku rilis, ternyata sambutannya cukup dan bahkan sangat baik gitu ya. Dan kayaknya sih aku stay agak lama nih di sini Oh, gitu. karena ngerasa Karena nyaman, karena kalau udah kelamaan gitu karena jadi nyaman kan nyaman, bahaya gitu. tapi itu ya. Tapi kalau jadi single baru lagi ya nggak apa-apa sih. Kita masih akan ngobrol lagi di segmen berikutnya. Boleh. Banyak sebenarnya yang mau dikulik kayak Oh, ini tadi gitu udah latihan tapi jadi panjang ini perjalanan cerita kita nih. Karena itulah setiap musik pasti punya cerita. Yes. Musisinya juga punya cerita banyak. Betul. Jadi tetap di Soundcore Podcast. Ingin memelukmu dengan erat tanganku, takkan ku lepaskan dirimu, tak ku habiskan rasa cintaku dan sayangku. Lembutnya kulitmu ingin ku merasakan, betapa aku selalu membayangkan kau terima tanganku dan kau pun berkata tetaplah di sini. Aduh ampun. Itu aduh ampun, lirik aduh ampun tuh kejutan ya sebenarnya ya. Kalau denger ini kan awalnya kayaknya liriknya akan puitis gitu, tiba-tiba aduh ampun langsung tiba-tiba udah gak kuat banget itu kayak Ya, nahan lebih kepada yang sewanya. gitu. Iya. Oke. Nah itu promosinya sendiri biasanya manfaatin apa sih Rio nih? Karena kan udah ngejalanin ya berapa era mempromosikan musik, terus menciptakan karya musik, udah berapa era dilaluin. Sekarang diakuin gak sih sebagai era yang sebenarnya lebih mudah gitu? Iya, zaman sekarang ya maksudnya peluang-peluangnya lebih banyak banget. Jadi tinggal lebih banyak untuk berkreasi aja sih, berkreativitas aja. Dalam artian kalau kayak zaman dulu kreativitas banyak, akan tetapi wadahnya yang sedikit. Iya. Kalau zaman sekarang dari manapun bisa kok. Oke. Contoh kayak kita punya karya, terus bikin produksi di rumah, terus habis itu karya kita mau didengerin sama orang banyak, ya udah tinggal dimasukin ke tinggal platform digital, gonjreng. selesai. Iya, atau enggak Gitu. ya udah cukup ngevideoin aja ya. Bahkan sesimpel kalian nge-cover lagu pun Iya. hanya pakai gitar atau pakai piano atau pakai alat musik apapun, hanya diambil dari handphone aja lalu kalian upload ke salah satu platform digital, sudah bisa. Nah, gitu kan. itu juga gak sih akhirnya ngebentuk kegemesan Rio karena ribet banget ya gitu. Gue ngerasain nih akhirnya ya itu ada agregat musik lokal yang sebenarnya dibuat juga gitu. Itu ngapain dan cukup dimanfaatin gak sih sebenarnya sama musisi lokal dan buat musik-musik Rio sendiri gitu? Jadi asal muasalnya itu adalah kenapa aku buat agregator. Asal muasalnya aku mau buatnya label. Karena yang tadi aku cerita, jadi ada satu bentuk dendam yang membawa berkah ya menurut aku ya. Jadi dendam si Rio. Itu beda. Jadi memang ada satu bentuk dendam pada saat itu. Suatu saat gue akan punya label. Gitu loh. Entah gimana caranya. Sampai akhirnya terjadilah satu pembicaraan. Terus akhirnya aku dengan kakakku dan ada tim aku juga dua orang, ada Riozi sama Yoga. Kalau kakakku namanya Daniel, kita ngebahas lah something yang lebih besar daripada label. Akhirnya dari sekedar main musiknya aja gitu sebagai pelakunya. Betul. Tadinya memang aku cuma mau buat tuh wadah untuk audio productionnya saja. Gitu. Akhirnya tercetuslah untuk kita buat agregator. Apa itu agregator? Agregator adalah distribusi musik digital
Jadi yang mendistribusikan karya-karya kalian ke semua platform digital. Harusnya begitu. Iya. Ya, Yang ngebantuin lah gitu ya jadinya akan ya. tetapi juga banyak juga agregator yang tidak mendistribusikan karya-karya Si musisinya. ke semua platform digital. Harusnya itu sudah semuanya gitu. What if-nya apa gitu, maksudnya aku nggak tahu Ya, kenapa idealnya gitu. agregator Ya. musik adanya seperti itu Betul, harusnya yang menyokong mendistribusikan karya-karya musisi. Sampai akhirnya terbuatlah ini Next Art. Hmm. Next Art itu adalah agregator, salah satu agregator lokal yang memang berbadan hukum, yang punya sistem sendiri, yang punya dashboard sendiri. Nah, itu kebetulan saya foundernya. Dan kalau labelnya namanya Cat & Claw. Oke, ya itulah ya akhirnya label akhirnya, sendiri. Betul, akhirnya label sendiri. Promonya di agregator musik sendiri. Iya, betul. Oke. Dan sampai ada badan publishingnya juga ada. Gitu. Ini jadinya kalau ditanya, yo lo sebenarnya jadinya mau gimana nih? Musik udah bisa menclok nih, tapi itu which is good ya, itu keren buat musisi gitu ya, yang gak terperangkap juga. Tapi kalau mau dibilang jadinya lo mau di belakang layar, belakang studio, atau lo mau terus menjadi musisi, menciptakan musik dan bernyanyi sebenarnya? Tergantung situasi. Saya bisa di belakang, bisa di depan. Asik banget nih, fleksibel anaknya. Iya hari gini ya, bener-bener. Dan kebetulan juga kan memang aku juga sebagai seorang produser juga. Iya. Jadi aku memproduksi ada 4 artis pendatang baru. Ada di KSN, Yordan Nahar, Tania Puspita sama Dinar Gita. Oke. Jadi memang dan aku lagi mau produserin beberapa lagi, ada sekitar 2 atau 3 orang lagi. Itu kan jadi belok jadi ke produser nih jadinya. Iya, dan memang ada peluang dan orang bisa percaya sama hasil karyaku dan mereka mau menyanyikan karyaku, why not gitu loh. Kalau misalnya pendengar nih, Rio-nya sendiri ingin dikenal sebagai ya gue sebagai musisi, gue sebagai penyanyi, atau orang di belakang berhasil para musisi-musisi, atau orang yang memang ada di bisa membesarkan industri musik? Wow, tanyanya ya lumayan ya. Biarin aja. Tadi ada 1,5 SKS soalnya soal agregator. Intinya gini, aku as a founder juga, aku as producer juga, aku as musician juga, otomatis as an artist juga. Iya. Yang paling penting cuma satu menurut aku. Aku pengen dikenal sebagai orang yang selalu bisa berkenan di hati semua orang yang kenal sama aku. Ampun Bang Rio. Oke deh Bang Rio. Kalau gitu dipromoin dulu deh ampunnya Bang Rio. Ya untuk kalian semua yang belum dengerin karya-karya aku, silakan. Aku sudah ada 1 album My Story dan baru rilis juga EP aku Sisi Lain. Di situ ada 5 lagu. Salah satu lagu pamungkasnya adalah Ampun. Ya. Jadi kalian tinggal search aja Rio Adiwardana DHANA. Jadi situ ada 5 lagu. Monggo silakan didengerin. Semoga semua karya-karyaku berkenan di hati kalian semua. Dan apapun yang terjadi tetap berpikir positif. Terhadap apapun yang negatif kita buang jauh-jauh. Karena bisa merusak hati dan pikiran dan terus berkarya. Urusan hasil bukan urusan kalian. Asik, ampun, beneran ampun Bang Rio. Oke, kalau gitu kita mari berampun-ampun sambil dengerin ampun. Ampun ya. Oke, Rio Adiwardana, thank you sudah hadir. Welcome. Cerita ya sayang sih dikit tapi ya semoga bermanfaat ya tadi ya. Amin. Karena tadi apa kuncinya yang penting bermanfaat buat banyak orang juga ya. Betul. Oke deh, thank you, sukses buat EP. Juga album yang terdahulu dan semoga akan ada banyak karya-karya dari Rio Adiwardana lagi bisa kita tunggu. Sukses terus. Amin. Oke, music lovers tetap di tempat kalian semua. Soundcore Podcast pasti akan kembali dengan satu lagi tamu kita yang spesial. So, stay tuned.